إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى محمد أما بعد وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم. Kaum muslimin, jemaah Jummah rahimakumullah. Tiada kata yang paling pantas kita ucapkan selain kalimat Alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salam dan salawat kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, keluarga dan pengikut beliau yang istiqamah di jalannya. Selalu kami sampaikan ingat sabda Nabi selalu, man shalla alayya wahida sallallahu alaihi asyara. Siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, kata Nabi, maka Allah akan bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Tadwa pula selaku khatib saya berwasiat terutama untuk diri saya pribadi, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah, yaitu menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah. Sekarang kita berada di salah satu bulan haram, yaitu bulan Rajab. Allah menciptakan 12 bulan dan wa arba'atun hurum, dan ada 4 yang mulia, yaitu bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Al-Muharram dan bulan Rajab. Di mana pada bulan ini kita dianjurkan, diberikan motivasi, bahkan ganjaran berlipat ganda untuk meningkatkan amalan di bulan ini, baik itu puasanya, baik itu salatnya, mau salat duha, mau salat malam, mau puasa Senin Kamisnya, mau puasa Ayyamul Bidnya, mau puasa Nabi Daudnya. Selama itu masih dilaksanakan di bulan haram, maka akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang banyak hadis palsu yang beredar tentang keutamaan bulan Rajab. Maka kami sampaikan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa yang berdusta atas namaku, dia pakai hadis-hadis palsu untuk beribadah, maka siaplah menempati tempat duduknya di dalam neraka. Maka kaum muslimin jamaah Jummah rahimakumullah, marilah kita tingkatkan amalan kita di bulan haram ini, yaitu di bulan Rajab, dengan menggunakan ayat-ayat Al-Quran yang sudah mutawatir, yang sudah jelas, dan hadis-hadis sahih tentang keutamaan beribadah di bulan haram. Jangan beribadah dengan menggunakan hadis-hadis yang palsu. Sebagaimana kita dianjurkan boleh memakan makanan apa saja selama halalan tayyibah, selama itu baik, selama itu halal. Namun ketika ada orang yang berkata, meriwayatkan hadis palsu tentang keutamaan memakan terong, bukan berarti memakan terong menjadi haram, tapi kita tinggalkan hadis palsu itu dan mengambil hadis-hadis atau keutamaan ayat-ayat menganjurkan boleh memakan apa saja selama halal dan thayyib. Kaum muslimin jamaah Jummah rahimakumullah, maka salah satu amalan yang bisa kita tingkatkan pada bulan haram ini, pada bulan Rajab ini, yaitu memperbanyak yang namanya doa. Kenapa? Karena kata Allah, wa idza sa'alaka ibadi anni, kalau hambaku itu bertanya kepada Muhammad tentang aku, bahwa katakanlah fa inni qarib, kata Allah, aku ini dekat. Apa bukti Allah dekat? Ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah mengabulkan doa ketika kita meminta kepada Allah. Bahkan ketika Allah mengatakan falyastajibuni wal yu'minu bi la'allahum yarshudun, Allah sudah menyiapkan tempat-tempat ketika kita berdoa, doa itu lebih mustajab. Ketika kita berdoa pada waktu itu, doa-doa kita lebih cepat diterima oleh Allah. Kapan waktu itu? Ada banyak tempat dan kita akan sebutkan beberapa saja. Salah satu tempat
agar doa kita lebih cepat diijabah oleh Allah, yaitu ketika berdoa di sepertiga akhir malam. Yaitu berdoa di sepertiga akhir malam. Ini adalah salah satu tempat untuk kita berdoa kepada Allah. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Nabi? Yatanazzalu Rabbana tabaraka ta'ala kullu lailatin ila as-sama'i dunya hina yabqa thuluthul lail akhir. Jadi kata Nabi, sungguhnya Rabb kami, yaitu Allah yang maha berkah lagi maha tinggi, itu turun setiap malam ke langit dunia hingga tersisa sepertiga akhir malam. Lalu apa kata Allah dalam hadis qudsi? Fayaqul, Allah berkata, apa kata Allah? May yad'uni, siapa yang berdoa kepadaku di akhir malam ini, kata Allah, fastajibalahu, aku akan ijabah doa-doa mereka. Tidak sampai di situ, kata Allah, may yas'alni, siapa yang as'alni, meminta, memohon, fa'atiyahu, maka dia akan diberikan apa yang dia minta. Dan kata Allah, may yastaghfiruni, siapa di sepertiga akhir malam itu tujuannya hanya astaghfiruni, dia hanya meminta ampun kepada Allah, faghfir lahu, maka Allah akan ampuni dia. Itu adalah salah satu tempat untuk kita lebih cepat diijabah doanya oleh Allah. Yang kedua, apalagi ini di bulan Rajab, banyak saudara-saudara kita yang mengamalkan, meningkatkan amalan dengan amalan puasa, yaitu berdoa ketika berbuka puasa bagi orang yang berpuasa. Jadi ketika kita berpuasa, amalan sunnah yang paling baik kita kerjakan ketika kita berbuka, yaitu memperbanyak doa. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, anna lis-shaimi 'inda fitrihi da'watun la turad. Jadi ketika orang yang berpuasa dia berbuka, ada doa di situ yang la turad, yang tidak akan ditolak. Maka yang berpuasa Senin Kamis, ketika dia berbuka puasa, hendaklah perbanyak berdoa. Yang berpuasa Nabi Daud, hendaklah memperbanyak doa ketika berbuka puasa. Kemudian kapan lagi tempat yang istimewa untuk berdoa? Yaitu ketika setelah selesai melaksanakan salat wajib. Apa saja salatnya? Salat subuh, salat zuhur, salat asar, salat maghrib, salat isya. Pokoknya setiap selesai melaksanakan salat, maka perbanyaklah berdoa. Karena salah seorang sahabat, dia bernama Abu Umamah, pernah mendengar bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh salah seorang sahabat, "Ya Rasulullah, doa apa yang paling Allah dengar? Doa apa yang paling Allah dengar?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaitu jaufal lailil akhir, yaitu doa di akhir malam. Kemudian waduburus salawatil maktubat, yaitu doa setiap kali selesai melaksanakan salatul maktubat, al-maktubat atau salat fardu. Maka terserah mau berdoa itu sendiri, mau berdoa itu berjamaah, terserah, ulama membolehkannya. Intinya kita memperbanyak doa setelah melaksanakan salat al-maktubat atau salat fardu. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian kapan lagi tempat yang paling istimewa untuk kita berdoa? Yaitu di hari ini, di hari Jumat ini. Ini adalah waktu-waktu yang tepat untuk kita berdoa. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Nabi? Inna fi yaumil jum'ah li sa'ah. Jadi hari Jumat kata Nabi itu ada waktu li sa'ah, sesaat. La yuwafiquha muslimun qa'imun yusalli. Tidaklah seorang muslim dia melaksanakan salat kemudian yas'alullahu khaira, kemudian dia meminta kebaikan kepada Allah, meminta yang baik-baik, apa saja, mau itu urusan dunia, mau itu urusan akhirat, illa a'tahu, kecuali Allah akan ijabah doanya. Ulama berbeda pendapat kapan waktu itu. Ada yang mengatakan yaitu ketika khatib naik mimbar sampai selesai. Ada yang mengatakan antara dua khutbah. Ada yang mengatakan sampai waktu asar selesai bagi orang-orang yang menunggu salat maghrib. Intinya di hari Jumat ini marilah kita memperbanyak doa kepada Allah. Apalagi ini adalah di bulan haram. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah.
Kemudian kapan lagi waktu yang istimewa untuk kita berdoa, dan ini sering kita alami tapi kita abaikan, yaitu orang yang tidur dalam keadaan suci. Dia tidur dalam keadaan berwudu, lalu dia bangun pada waktu itu, lalu dia berdoa. Kata Nabi, ma min abdin bata ala tuhurin, tidaklah seorang hamba dia itu tidur, tapi tidurnya dalam keadaan berwudu. Karena salah satu sunnah yaitu ketika kita tidur dalam keadaan berwudu. Bahkan dalam suatu riwayat, orang yang meninggal dalam keadaan berwudu disebut syahid. Ma min 'abdin bata 'ala tuhurin, siapa yang tidur dalam keadaan berwudu, thumma ta'aru minal lail, kemudian dia terbangun. Tidak dikatakan dia salat, dia dikatakan cuma dia terbangun saja. Fasa'alallahu min amri dunya, kemudian ketika dia terbangun, dia meminta kepada Allah min amri dunya, segala urusan dunianya, mau kaya, mau rumah, mau sukses. Au min amril akhirah, atau dia meminta urusan akhiratnya, dia mau masuk surga, terbebas dari neraka. Maka kata Nabi, illa a'tahu, maka Allah akan mengabulkan. Ini baru orang yang bangun dan berdoa, belum orang yang bangun lalu salat dan berdoa. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita tengok, kita lihat bagaimana Allah sayangnya kepada kita di akhir malam. Ketika kita tidur, Allah menegur kita supaya kita bangun untuk berdoa, apalagi untuk salat tahajud, salat malam, dengan cara misalnya Allah mengirimkan nyamuk supaya kita terbangun. Namun ketika kita terbangun oleh nyamuk, kita tidak juga berdoa, apalagi salat. Kita lanjut tidur lagi. Kemudian Allah kirimkan misalnya dengan suara ribut tetangga atau ribut orang-orang sehingga kita susah tidur. Harusnya kita memanfaatkan waktu itu untuk bangun, tapi kita masih juga menutup telinga supaya bisa tidur. Bahkan Allah kirimkan biasanya hawa yang dingin supaya kita bangun, tapi kita juga tidak mau bangun. Bahkan terkadang Allah memberikan kita rasa untuk buang air kecil supaya kita kencing, tapi apa yang terjadi? Kita hanya pergi ke WC untuk kencing, tidak berdoa, apalagi salat. Kita menyia-nyiakan waktu yang Allah berikan. Maka kata Nabi tadi, ma min 'abdin bata 'ala tuhurin, siapa yang tidurnya dalam keadaan berwudu, thumma ta'aru minal lail, kemudian dia bangun di malam hari, fasa'alallahu min amri dunya, dia meminta urusan dunia, atau min amril akhirah, atau dia meminta urusan akhirah, illa a'ta, kecuali Allah akan kabulkan doa-doanya itu. Kemudian di mana lagi waktu yang istimewa untuk kita berdoa, yaitu ketika antara azan dan iqamah. Maka kalau sudah azan dikumandangkan, sambil menunggu iqamah, kita baiknya tidak bercerita, tapi kita harus memperbanyak doa. Karena kata Nabi, la yaradu du'a, tidak akan ditolak doanya bainal adhani wal iqamah, yaitu antara azan dan iqamah. Lihatlah, ada 5 waktu, ada subuh, ada zuhur, ada asar, ada maghrib, ada isya. 5 waktu kita ditunggu oleh Allah untuk berdoa, namun kita juga terkadang melalaikan hal itu. Yang terakhir, yaitu doa pada waktu sujud di dalam salat kita. Terserah salat apa itu, mau itu salat wajib, mau itu salat sunnah, terserah sujud keberapa, mau sujud pertama, mau sujud kedua, pokoknya selama masih sujud, maka disitulah waktu-waktu yang tepat untuk berdoa. Karena dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa ammas sujudu, dan ketika sujud, fajtahidu, maka berjihadlah atau bersungguh-sungguhlah fid du'a, untuk berdoa. Kenapa? Fakumanna ayyustajaba lakum, sebab itu adalah saat yang tepat untuk dikabulkan doa. Bahkan dalam suatu riwayat Rasulullah SAW bersabda, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih, kedekatan Allah dengan hambanya itu ketika sujud. Maka ketika sujud, fa'akthirud du'a, maka memperbanyaklah doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Bahkan dalam kata salat, fasalli,
tidak selamanya diartikan salat. Terkadang salli itu diartikan sebagai doa. Maka kata Nabi, ad-du'a mukhul ibadah. Doa adalah inti ibadah. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum wallahu samii'un 'aliim. Innal hamdalillah assalatu wassalamu ala Rasulillah ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin amma ba'du. Kaum muslimin jemaah rahimakumullah. Doa tidak selamanya kita akan rasakan. Terkadang doa itu Allah balas langsung. Terkadang Allah ganti dengan yang lebih baik. Ketika kita meminta merah, Allah berikan yang hijau. Atau kita meminta sesuatu misalnya motor, Allah malah memberinya sepeda. Karena Allah akan memberikan apa yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Bahkan terkadang Allah menunda memberikan, mengabulkan doa-doa kita dan memberikannya di akhirat yang menjadi syafaat untuk kita semua. Dan ulama kita menganjurkan apabila ada satu doa dan satu-satunya doa itu yang akan diijabah oleh Allah, maka mintalah doa agar dikabulkan, kita diberikan pemimpin yang adil. Karena kalau kita merasakan pemimpin yang adil, maka semua umat yang ada di dunia ini akan sejahtera semua. Maka marilah kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yu'afi ni'amahu yukafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali karim 'azim sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbi ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas samiul qarib mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Ya Allah, senantiasa kami meminta kepadamu, wafatkan kami dalam keadaan beriman, dalam keadaan Islam, dalam keadaan istiqamah beribadah, dalam keadaan tersenyum, dalam keadaan taubatan nasuha, dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka bi husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, wafatkan kami sebagai seorang syahid, sebagai seorang mujahid, wa imma ta'ala firashih, walaupun kami tidak berjuang, kami hanya mati di atas tempat tidur kami. Ya Allah, tolong bantu kami, tolong tuntun lidah kami ketika malaikat maut datang menjemput kami, supaya yang terakhir keluar dari mulut kami hanya kalimat La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ansur ikhwanal muslimina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanal muslimina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanal mujahidina fi Palestin. Ya Allah, berikan kami pemimpin yang amanah, pemimpin yang adil, karena semua itu akan kembali kepada kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qim salat.